Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal mukhbitin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna minkum manhajan wa likulli ummatin ja'alna mansakan yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga insya Allah kita akan melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada manusia yang paling sempurna, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita terus berusaha untuk menjadi muslim yang militan, bukan muslim yang hanya tertera di KTP, bukan hanya muslim yang KW, artinya muslim tetapi tidak melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita memasuki tahun baru Islam 1445 Hijriah. Tepatnya sekitar 10 hari yang lalu kita memperingatinya. Ini juga adalah sekaligus sebagai memperingati hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping memang di bulan Muharram itu banyak peristiwa-peristiwa sejarah yang sangat luar biasa dan berkaitan dengan Islam. Misalnya penciptaan Adam, menurut sebagian kisah terjadi di bulan Muharram. Taubatnya Nabi Adam juga terjadi di bulan Muharram. Kemudian selamatnya Nabi Ibrahim dibakar api oleh Raja Namrud dan kawan-kawan juga di bulan Muharram. Perjuangan hijrah Rasul juga di bulan Muharram. Ini adalah bulan mulia, bulan haram, bulan yang luar biasa, bulan yang memiliki sejarah, dan bahkan titik tonggak perjuangan umat Islam itu diawali di bulan Muharram. Oleh karenanya di zaman Umar bin Khattab ketika itu umat Islam dalam posisi mendapatkan problem. Kenapa mendapatkan problem? Karena ketika melihat administrasi, surat-surat dan lain sebagainya, di situ dicatat ini ada surat tahun gajah, ada surat tahun kesedihan, macam-macam jenis tahun. Umat Islam bingung, ini tahun kapan, tahun berapa tahun dari sekarang. Oleh karena itu Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat dan mendapatkan satu kesepakatan bahwa umat Islam harus memiliki kalender tersendiri, yaitu kalender Qamariyah
dan kalendernya itu harus dimulai sejak kapan. Nah, dalam musyawarah itu kesimpulannya adalah bahwa tahun baru Islam itu dimulai sejak hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi tahun baru Islam itu tidak dimulai sejak Rasulullah dilahirkan, tidak dimulai sejak Rasulullah diangkat menjadi Rasul, tidak dimulai sejak Rasulullah wafat, tetapi dimulai sejak hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Pertanyaannya adalah kenapa sejak hijrahnya Rasul? Karena itulah awal kemajuan umat Islam. Karena itulah awal berhasilnya dakwah Islam. Menurut logika kita, kalau seandainya tidak ada hijrah, mungkin umat Islam tidak akan sehebat saat ini. Saat ini di dunia ada 7 miliar manusia. Yang Islam itu ada sekitar 2 miliar. Padahal perjuangan Rasulullah itu hanya 23 tahun. 23 tahun, bahkan kalau dimulai dari hijrah itu hanya sekitar 10 tahun. Artinya betapa pancaran hijrah itu luar biasa, sehingga semangat hijrah itu patut untuk terus digaungkan dan diderungkan oleh umat Islam. Bahkan di Indonesia saya amati ormas-ormas Islam itu memperingati ulang tahunnya itu berbasis kalender hijriah. Itu berbasis kalender hijriah. Maka seringkali ada usulan umat Islam itu kalaupun misalnya mengadakan ulang tahun, ya basisnya harusnya kalender hijriah. Kenapa kalender hijriah? Karena antara kalender hijriah dan Masehi itu beda. Bedanya sekitar 11 hari dalam setahun. Itu. Maka ketika berbicara usia Rasulullah itu 63 tahun, nah ini pertanyaannya hijriah apa Masehi? 63 tahun Rasulullah itu secara hijriah. Kalau dimasehikan sekitar 61 tahun. Itu beda. Jadi beda antara hijriah dengan Masehi. Ya, sebaiknya atau diusulkan umat Islam itu kalau merayakan ulang tahun berapa tahun itu berbasisnya hijriah. Karena berkaitan misalnya dengan fikih dan lain sebagainya, yaitu hijriah. Apakah Masehi itu penting? Penting, sama-sama penting, tetapi penggunaannya berbeda. Misalnya kapan penggunaan Masehi? Misalnya waktu sholat. Nanti silahkan dicek waktu sholat itu basisnya Masehi. Misalnya tanggal 28 Juli 2023, jadwal sholat Tangerang Selatan itu jam 11:59 untuk sholat zuhur. Nanti cek lagi tahun 2024 di tanggal yang sama, insya Allah sama. Karena basisnya adalah perputaran matahari. Jadi pemakaian itulah penting. Misalnya apalagi penggajian basisnya Masehi. Jangan ditanya tentang Hijri, karena Indonesia memakainya Masehi. Jadi Masehi dan Hijriah ini penting, tetapi kapan itu dipakai? Tetapi kalau berkaitan dengan usia ini sebaiknya Hijriah ya. Dan setiap 33 tahun itu berbeda 1 hari. Berbeda 1 tahun, bukan 1 hari ya. Jadi kalau usia secara Masehi 33, secara Hijri bisa 34. Jadi beda 1 tahun. Banyakan Hijri. Karena jumlah hari dalam setahunnya lebih sedikit. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, ada lagi yang menarik kisah kalender Islam ini. Misalnya apa? Misalnya kalau dalam sejarah hijrah Rasul dari kota Makkah ke kota Madinah itu terjadi pada bulan Safar. Tetapi kenapa tahun Islam atau tahun baru Islam itu dimulai pada bulan Muharram?
Ternyata ini ada sejarahnya lagi. Itu disebabkan karena niat awal atau perencanaan awal hijrah itu ada di bulan Muharram. Itu. Jadi umat Islam itu tidak hanya menghargai kerja actionnya, tetapi sejak planning. Artinya apa? Sebuah pelaksanaan, sebuah kegiatan tanpa adanya planning tidak akan berhasil. Maka keberhasilan Rasulullah dalam hijrah itu memang ada planning yang sangat luar biasa. Misalnya Rasulullah sejak awal udah menyiapkan observer. Jadi ada tim observasi ke Madinah. Misalnya Rasulullah ketika jalan dari Mekah ke Madinah menggunakan guide ahli. Wah, perencanaannya matang sekali. Misalnya Rasulullah ke Madinah tidak langsung menuju Madinah, tetapi berhenti dulu di Gua Thur. Misalnya Rasulullah berjalan dari Mekah ke Madinah tidak menggunakan jalan yang biasa, tetapi menggunakan jalan yang lain. Misalnya sampai di kota Madinah, Rasulullah langsung membuat namanya Piagam Madinah. Nah, ini strategi yang luar biasa yang kalau kita pelajari ini patut menjadi pelajaran yang luar biasa kalau kita ingin dakwah, kalau kita ingin membangun dakwah yang luar biasa. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia. Di tahun baru ini yang paling penting dan yang paling utama adalah apa? Kita harus mempersiapkan diri agar kita semakin menjadi muslim yang militan. Itu. Jadi apakah di tahun ini kita renungkan, kita evaluasi, kita udah semakin menjadi muslim yang militan, ataukah kita tadi muslim masih hanya di KTP atau muslim yang KW ya? Nah, yang tahu adalah diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Muslim militan dalam Al-Qur'an istilahnya wabasyiril mukhbitin. Apakah kita sudah militan? Di tahun ini kita merencanakan kemilitanan kita sampai di mana? Muslim yang militan itu muslim yang mana? Muslim yang militan menurut para ahli tafsir ada yang menyebut al-khasyiin, orang muslim yang khusyuk, al-mukhlisin, orang muslim yang ikhlas, ar-raqiqah qulubuhum, orang muslim yang lembut hatinya, hum alladzina la yadzlimun, orang muslim yang tidak pernah zalim. Itu muslim militan. Dijelaskan dalam ayat selanjutnya, muslim militan itu lebih jelas lagi, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, orang yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah dia maka akan bergetar hatinya. Kalau ada ayat-ayat Allah dibacakan dia bergetar hatinya. Bergetar hatinya ingin membaca, bergetar hatinya ingin menghafal, bergetar hatinya ingin melaksanakan. Para ahli tafsir menyebut yang dimaksud dengan bergetar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut amalnya kurang banyak, takut maksiatnya kebanyakan, takut sholatnya kurang khusyuk, takut zakatnya kurang, takut infaknya kurang. Nah, itu wajilat qulubuhum. Bahkan di ayat lain sebagai bukti seorang beriman kepada Quran adalah yatluna tilawatahu haqqa tilawati. Yatlunahu haqqa tilawati, yaitu orang yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya membaca. Jadi bilang beriman tapi nggak pernah baca, itu agak aneh. Jadi orang yang senang membaca Al-Quran, senang memahami Al-Quran, senang menerapkan Al-Quran, senang merenungkan Al-Quran. Yang kedua, orang militan, muslim yang militan yang mana? Wasabirina ala ma asabahum, orang yang senantiasa sabar. Sabar menurut hadis ada 3, sabar terhadap musibah, sabar terhadap kewajiban, sabar terhadap maksiat. Yang pertama yang paling rendah, sabar terhadap cobaan. Setiap umat pasti dicoba.
Setiap manusia pasti dapat cobaan. Orang yang sabar itulah orang militan. Kalau tidak sabar berarti belum militan. Yang kedua, sabar terhadap kewajiban. Jadi ketika ada perintah, seberat apapun dia laksanakan, berarti sabar terhadap perintah. Dan yang terakhir, sabar terhadap kemaksiatan, larangan Allah. Ketika mampu menghindari larangan Allah, maka dia adalah orang sabar, orang militan. Itu ciri yang kedua. Yang ketiga, wal muqimis shalah. Orang yang militan itu orang yang senantiasa mendirikan sholat. Sholat wajib, sholat sunnah, nah itu adalah orang militan. Kalau dia ninggalin sholat berarti belum militan. Atau sholatnya masih bolong-bolong, belum militan. Dan sholatnya itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Diterapkan dalam kehidupannya, diterapkan dalam kepribadiannya, dalam akhlaknya, dalam berdagang, dalam belajar, diterapkan semua. Dalam kepemimpinan, semua menerapkan pelajaran-pelajaran sholat. Maka itu ada di antara ciri seorang muslim yang militan. Maka ada yang mengatakan bahwa sholat itu setelah sholat. Artinya apa? Bukti bahwa dia itu sholatnya sudah benar, maka lihatlah apa yang dilakukan setelah sholat. Terus kalau perilakunya benar tapi tidak sholat, ya lebih parah lagi. Yang penting benar, nggak usah sholat, ya sama lebih parah lagi. Sholat tapi belum benar, ini perlu ditingkatkan lagi. Wal muqimis sholat. Militan. Apakah kita kalau tinggal sholat itu betapa kita merasa bersalah? Nah itu namanya orang militan. Dan yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang militan itu adalah orang yang senantiasa menafkahkan sebagian kecil. Mimma. Kalau ahli bahasa Arab pasti paham minma. Minma. Min kalau ketemu sesuatu yang besar, sesuatu yang banyak, artinya sebagian kecil. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan sebahagian kecil rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada zakat misalnya 2,5%. Yang umum ya. Kalau pertanian 5%, 10%. Nanti peternakan lain lagi. Orang yang mampu membayar zakat, orang yang senang berinfak, orang yang senang bersedekah, nah itu adalah di antara ciri muslim yang militan. Jadi ada 4 cirinya. Yang pertama, bergetar hatinya ketika dibacakan ayat Allah, takut kepada Allah. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, mendirikan sholat. Dan yang keempat adalah senantiasa menafkahkan sebahagian rezekinya. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan di tahun baru ini kita semakin hijrah, semakin bergeser kepada yang lebih baik, semakin militan dengan melaksanakan ciri-ciri atau meningkatkan ciri-ciri muslim yang militan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bittisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu ma'al jami'is sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وأوزعهم على عهدك الذي عاهدت إليهم واجعل منهم وأتنا بدولة الإسلام بهدايتك ورحمتك الواسعة وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.